Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di hari yang ke-27. Salawat dan salam tercurah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabat, ibu-ibu pimpinan daerah Asia Banjarnegara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tafsir dengan materi pengelolaan zakat fitrah dan menyambut Idul Fitri. Menjelang hari raya Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia bersiap menunaikan kewajiban zakat fitrah. Ibadah ini bukan hanya penyucian diri setelah berpuasa sebulan penuh, tetapi juga merupakan wujud kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Memahami niat zakat fitrah, waktu pembayaran dan cara menunaikannya dengan benar adalah kunci agar ibadah ini diterima dan memberikan manfaat maksimal. Zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Lebih dari sekedar kewajiban ritual, zakat fitrah memiliki makna mendalam dalam Islam. Ibadah ini berfungsi membersihkan diri dari kehilafan selama bulan Ramadan dan memberikan kecukupan bagi mereka yang kurang mampu agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Zakat fitrah ini adalah bentuk solidaritas sosial yang nyata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Ibu-ibu pimpinan daerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak awal bulan Ramadan dan berakhir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun, waktu yang paling utama atau afdol adalah pada malam atau pagi hari menjelang Idul Fitri. Adapun merupakan tujuan dari zakat fitrah, tujuannya adalah agar zakat dapat segera disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat, dan mereka dapat mempersiapkan diri menyambut hari raya. Sehingga jangan menunda pembayaran zakat fitrah hingga melewati waktu sholat Idul Fitri, karena hal itu mengubah statusnya menjadi sedekah biasa. Pengelolaan zakat fitrah yang benar meliputi pembayaran makanan pokok, yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras atau uang setara 37.500 sampai dengan 50.000 rupiah. Ini merupakan ketentuan dari Basnas. Hal ini dilakukan oleh setiap individu sebelum sholat Idul Fitri dan disalurkan melalui amil resmi kepada 8 asnaf. Zakat wajib dibayar per jiwa, sah jika dibayar selama Ramadan, dan afdol di hari terakhir sebelum sholat. Merupakan hikmah kewajiban zakat fitrah sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tujuan zakat fitrah dalam hadis, yang artinya
Zakat fitrah itu untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta untuk memberi makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, maka ada dua fungsi utama zakat fitrah. Yang pertama, menyempurnakan dan membersihkan puasa. Yang kedua, membantu kaum miskin agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Kemudian, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah 60. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Meskipun zakat fitrah lebih diprioritaskan pada fakir dan miskin, secara syariat tetap merujuk pada 8 golongan berikut. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka berada dalam kondisi kekurangan yang sangat berat. Maka golongan fakir menjadi prioritas utama dalam pembagian zakat fitrah, karena tujuan zakat fitrah adalah memastikan mereka dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Kemudian yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Yang ketiga, amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang hatinya sedang didekatkan kepada Islam. Pemberian zakat kepada mu'alaf bertujuan memperkuat keimanan dan membantu mereka beradaptasi dalam kehidupan sebagai muslim. Yang kelima adalah riqab atau memerdekakan budak. Hal ini adalah berlaku pada masa lalu. Zakat dapat digunakan untuk membantu membebaskan budak dari perbudakan. Walaupun sistem perbudakan sudah tidak berlaku di banyak negara saat ini. Sebagian ulama mengkiaskan kategori ini ada upaya pembebasan dari penindasan atau keterikatan yang tidak adil. Yang keenam adalah ghorimin atau orang yang berutang. Adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya. Selama utang tersebut bukan untuk tujuan maksiat, sehingga dapat membantu mereka keluar dari beban finansial yang memberatkan agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan stabil. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Secara umum berarti di jalan Allah. Kategori ini mencakup aktivitas yang bertujuan menegakkan dan membela agama, seperti untuk dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial keagamaan. Sedangkan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu merupakan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan atau safar jauh dan kehabisan bekal, sehingga tak dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Babasiril Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.